Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Fatin, mahasiswa akuntansi perpajakan semester 4 NPM 18755.022. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Desa Sidomulyo tahun anggaran 2018. Jadi pertama, komponen dari penyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yaitu pendapatan. Pendapatan terbagi menjadi dua, yaitu dari pendapatan asli desa dan pendapatan transfer. Pendapatan asli desa terdapat komponen-komponennya lagi, yaitu hasil usaha desa dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Begitu juga pendapatan transfer, yang mana seluruh dari jumlah dari pendapatan asli dan pendapatan transfer ini kita jumlahkan, maka kita mendapatkan dari jumlah pendapatan yang anggaran 2.189.826,74 dan dari tabel realisasinya 2.180.140.826,74, dimana di sini kita mendapatkan hasil yang kurang karena realisasinya lebih tinggi daripada anggaran itu tersendiri. Dan yang kedua, kita ke belanja. Belanja terbagi menjadi dua, yaitu dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan bidang pelaksanaan pembangunan desa. Dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa terdapat banyak poin-poin yang menyokong sehingga dapat menyusun jumlah yang lumayan besar untuk dari poin belanja. Di sini kita bisa lihat dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa anggarannya 672.142.565,35 rupiah. Dan poin penyokong dari bidang penyelenggara pemerintah desa itu pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebesar 437.820 juta, dan kegiatan operasional kantor desa 64.490.565,35 dan komponen-komponen yang lainnya di bawah itu yang terdapat di PDF. Dan kegiatan operasional BPD sebesar 7.816.000, kegiatan operasional RT atau RW sebesar 64.800.000, kegiatan pengelolaan data dan informasi desa 23 juta, dan kegiatan perencanaan pembangunan desa 8 juta, kegiatan pemilihan atau pengangkatan aparatur pemerintah 49 juta, dan komponen-komponen yang lainnya. Nah, yang kedua, poin dari penyusun dari belanja yang kedua adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa, yang ada 6 poin, yang mana semuanya sudah terpampang jelas di PDF. Jumlahnya kita bisa lihat segini, yang dimana anggaran akan dikurang dengan jumlah realisasi tersendiri, sehingga kita dapat mengetahui jumlahnya itu lebih atau kurang.
Dan yang ketiga ada bidang pembinaan kemasyarakatan ya, yang terdiri dari 4 poin juga, seperti kegiatan fasilitasi bina ketentraman dan ketertiban umum senilai 7 juta dan barang dan jasanya 7 juta. Nah, di sini kita bisa lihat realisasinya sebesar 7 juta, sehingga saldo dari lebih atau kurangnya menjadi 0. Jika dari realisasinya lebih tinggi maka akan menjadi kurang, dan kalau realisasinya lebih rendah dari anggaran akan menjadi lebih. Seperti contohnya, nah, dari bidang pemberdayaan masyarakat, di mana anggarannya 556.518.000 dengan realisasinya 532.168.000, dan lebih sisanya dari anggaran tersebut sebesar 24.350.000. Nah, dari seluruh poin-poin di atas kita mendapatkan jumlah belanja yang dijumlahkan dari seluruh poin-poin dan seluruh komponen. Kita mendapatkan hasil 2.177.965 dan jumlah realisasi dari poin belanja sebesar 2.085.762.525,35 rupiah, sehingga kita mendapatkan sisa yang lebih dari poin belanja sebesar 92.201.40 rupiah. Dan di surplus atau defisitnya kita mengurangi dari jumlah pendapatan dari tabel anggaran dan dikurangi jumlah belanja, yaitu jumlah pendapatan sebesar 2.182.909.826,74 rupiah dikurangi sejumlah belanja di tabel anggaran, kita mendapatkan surplus 4.946.261,39. Dan yang dari tabel realisasi di poin pendapatan sebesar 2.140.140.826,74 miliar dikurangi 2.085.762.525 rupiah, sehingga kita mendapat surplus sejumlah 100.378.301,39 rupiah. Dan untuk sisa lebih atau kurangnya dari pendapatan dikurangi belanja, kita mendapatkan jumlah defisit yang dimana jumlah lebih dari pendapatan senilai 3.231.000, tetapi di poin belanja itu jumlahnya 92.201.40.000, dimana menunjukkan defisit sebesar 95.432.040 rupiah. Dan dari poin pendapatan pembiayaan ini ada 2 poin, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Saya di sebesar 22.839.565,94 rupiah. Nah, dan di sisa lebih atau kurang perhitungan anggarannya itu kita mendapatkan
Rp946.261,39 dari hasil pengurangan dari jumlah pendapatan dan belanja 100.378.301,39 dan mendapatkan hasil defisit Rp95.432.040. Lanjut kita ke program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa, yaitu ada 2 poin. Jenis kegiatan IPAL komunal, lokasi di Desa Mulyo, volumenya 5 titik dan dananya bersumber dari APBD sejumlah 270 juta. Dan kedua, Aspalapen dari Desa Mulyo 1 titik, ya tidak ada sumber dananya, sehingga subtotal jenis kegiatan dari yang masuk ke desa itu sejumlah 270 juta. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.